حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dengan syarah Subul Salam. Ini Bulughul Maram itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dengan syarah Subul Salam tulis oleh Imam As-Sun'ani. Disebutkan pada pertemuan terlewat, yang kita masih di kitab yang kelima yaitu kitab Siam tentang puasa, tentang keutamaan sahur, demikian juga ya melakukan iftar, berbuka, mendahulukan berbuka. Kemudian juga sedikit disebutkan tentang permasalahan wisol, yaitu menyambung puasa hari ini dan hari besok dengan tidak berbuka, tidak sahur. Maka disebutkan adalah haram, tidak boleh, Nabi melarangnya. Kecuali wisol yang boleh yaitu apa? Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, untuk mengakhirkan berbuka di waktu sahur. Maka ini boleh. Ya, ini diperbolehkan. Ini saking semangatnya beribadah Imam Nawawi rahimahullah taala demikian pula. Tidak makan, tidak berbuka. Kemudian berbukanya di waktu sahur. Waktu yang padat, ya, beliau tidak punya anak, tidak punya istri, dengan ilmu, beribadah. Kemudian berikutnya kita baca dulu hadis. Masih di pembukaan ya, ini belum masuk bab. Ini pembukaan berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Hadis yang ke-14. Qala Allah Ta'ala, itu hadis yang ke-621. Wa anhu, ya, ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan yang benar adalah lafadznya Imam Bukhari. Ya, dan bukan lafadznya Imam Abu Dawud. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata, Rasulullah SAW, man lam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan, lam yada, yang tidak meninggalkan, qala zur, ucapan bohong, wal amal bihi, dan beramal dengan ucapan bohong, wal jahla, dan kebodohan. Disebutkan bodoh di sini, ya, ini bisa juga diartikan safah, kebodohan, itu kemaksiatan. Ya. Karena orang yang dia itu melakukan maksiatan itu tidak mengetahui ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang ilmunya di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Firman demikian. Jadi barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan ucapan bohong dan beramal dengan ucapan bohong tersebut, ghibah dan sebagainya. Demikian juga bermaksiat, wal jahla, bodoh, yakni kemaksiatan, falaysa lillahi hajah, maka tidak ada untuk Allah keperluan. Allah tidak butuh di dalam ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, di dalam orang tersebut meninggalkan makanan dia dan minuman dia. Ya, ini puasa dia. Allah tidak ada kebutuhan terhadap puasa dia. Ya, ini. Rasul Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa lafdzu lahu, dan ini lafadznya Imam Dawud. Tadi kita sebutkan, yang benar adalah ini adalah lafadznya Imam Bukhari mata. Maka di sini oleh para ulama dibahas, apakah berarti seseorang yang dia itu melakukan kemaksiatan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya, dalam artian tidak Allah terima puasanya? Ya, maka terjadi perselisihan tentang masalah ini. Tentang makna falaysa lillahi hajah. Ibnu Battal beliau menyebutkan Allah taala laisa mana, bukan berarti maknanya ayuk mara, yakni Rasulullah merintahkan bi ayyada asyamahu, untuk dia meninggalkan puasa. Bukan berarti itu. Bukan berarti seorang yang dia itu bermaksiat kemudian tidak usah puasa saja, bukan itu maknanya. Wa inna ma ma'nahu tahdzir, maknanya adalah peringatan. Yakni jangan ketika puasa itu banyak bermaksiat gitu. Ya, tidak sepantasnya orang dia itu berpuasa banyak maksiat. Ya, demikian. Itu insyaallah adalah maksudnya. Lalu bagaimana seorang dia itu berbohong, ghibah, maksiat, apakah membatalkan puasa dia? Hal tubtilu shaum, apakah membatalkan puasa? Ya, yang benar ulama alam tidak membatalkan. Ya. Disebutkan dalam hadis sahih ya oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini adalah cukup sebenarnya.
Rasulullah beliau mengatakan rubba shaim laisa lahu min siyami ilal ju'. Kadang-kadang orang yang puasa tidak ada untuk dia itu dari puasanya kecuali lapar. Rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Dan kadang-kadang tidaklah orang itu sholat di malam hari, tidak ada dari sholatnya dia kecuali yakni bermalam-malam saja. Dan beberapa pendapat ini malah menjadi dalil itu membatalkan. Yang benar adalah tidak, ya. Bahwa itu adalah tidak membatalkan karena Nabi menyebutkan ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah bersalah di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya itu. Ini hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, berarti menunjukkan kita mesti bersalah. Bukan berarti kemudian di antara kita mesti benar, enggak. Berarti juga bahwa seorang dia itu melakukan kemaksiatan tidak membatalkan puasa. Ya demikian. Maka sebelum kita masuk hadis berikutnya, di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan tentang puasa, ya, yang berkaitan dengan berbuka. Sudah disebutkan bahwa untuk menyelisih orang Yahudi untuk kita menyempatkan berbuka. Ya, di situ hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud. Laisaluddin zahiran, terus menerus agama ini tampak ma'ajalan nas fitr, selama manusia mencepatkan berbuka. Di anal Yahud wa Nasara yakhirun, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen Nasara mereka mengakhirkan di sore. Juga telah lewat hukuman orang yang menyempatkan berbuka sebelum waktunya. Ya, nanti akan dihukum pada hari kiamat, disebutkan orang ini digantung nanti di api neraka. Kemudian bagaimana? Ini penting, seseorang menyegerakan berbuka, dan menyangka matahari telah tenggelam. Ya, bagaimana ini? Seseorang yang dia itu menyangka matahari telah tenggelam, summa tabayyana lahu, kemudian tampak bagi dia ternyata matahari belum tenggelam. Ya, umpamanya ada awan, kemudian tersikap awannya ternyata masih belum maghrib. Bagaimana hukumnya? Kesimpulannya adalah untuk dia melanjutkan puasanya, segera menghentikan makan, kemudian meneruskan puasa. Walam yakdi, dan tidak perlu mengganti. Tidak perlu mengganti. Ini perselisihan yang kuat di antara para ulama. Dalilnya di antaranya adalah seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau menghukum kami apabila kami lupa atau salah. Ya, ini. Demikian juga inna Allah tajawaza an ummati. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku khata' wa nisyan. Ya, kesalahan tidak sengaja, demikian juga yang lupa, demikian juga yang dipaksa. Ini hadisnya. Demikian juga hadis yang kuat juga, ya, hadis Asma binti Abi Bakar. Ini penting, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, disebutkan afdharna ala di Rasul, kami dulu pernah berbuka di zaman Rasulullah SAW yaman, suatu hari goim, yang dia itu mendung. Tsumma talat syams, kemudian matahari muncul. Jadi di zaman Nabi itu pernah mereka para sahabat dan Nabi SAW berbuka, ya, di waktu yang ada mendung. Makan, tiba-tiba matahari masih ada. Ya, itu. Maka dari sini menunjukkan apa? Sudah ditahan, walaupun ada kemungkinan yang lain dari hadis ini, ya, riwayat yang lain dan sebagainya. Tapi ini jelas bahwa waktu itu kemudian tidak disebutkan Nabi SAW mengganti. Ya, wallahu a'lam demikian. Jadi kalau menyangka sudah tenggelam ternyata tampak, maka tidak perlu untuk membayar qadha. Nah, itu. Kemudian juga seorang yang itu, ya, makan menyangka matahari telah tenggelam, maka ini tidak mengapa. Bagaimana kalau masih ragu-ragu? Tidak boleh. Kalau masih ragu-ragu sudah tenggelam atau belum, maka tidak boleh. Kemudian seseorang umpamanya naik pesawat, ya, umpamanya dari Jakarta mau ke Yaman umpamanya. Dia sebelum maghrib, ya, kemudian adzan maghrib, maka dia makan ketika naik pesawat umpamanya, kemudian dia lihat matahari. Apakah dia untuk berpuasa? Tidak. Karena ketika dia waktu itu, ya, sebelum naik pesawat itu sudah maghrib, sudah makan. Ketika naik kelihatan matahari, maka tidak mengapa. Ya, soal demikian di sini sudah 3 sudah.